Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan hadir. Absen. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu lan adik-adik kula sedaya ingkang kawula hormati, sepindah malih monggo kita tansah njuwaken rasa syukur dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga ngantos ing siang menika kula lan panjenengan taksih dipun paringi kesempatan lan ugi kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas kita hidup, bisa bersilaturahmi pada siang hari ini. Alhamdulillah sekali. Dan juga pada minggu awal ini dan di hari ini kedatangan tamu agung, tamu agung dari Tegal. Mudah-mudahan saja bukan hanya kali ini Mas Bandi itu hadir di sini, tapi juga untuk seterusnya bisa mengikuti acara silaturahmi yang diadakan oleh keluarga besar dari Bapak Darmusmito dan seterusnya yang sesepuh-sesepuhnya, dan juga pada hari ini ya, ini kelihatannya begitu semaraknya ya, bukan seperti biasanya. Ning pada hari ini kelihatan begitu hirohnya, begitu semangatnya, sehingga hal-hal yang seperti ini hendaknya bisa berjalan terus. Setiap saat ada pertemuan dari keluarga Bapak Darmusmito dan sesepuh-sesepuhnya yang lainnya. Haluan salawat serta salam mudah-mudahan Allah surahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau, mengikuti sunnah beliau hingga sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu saudaraku yang berbahagia, izinkan pada siang hari ini saya menyampaikan wahyu Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadon ghalidul qalbi lan fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza ngazamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini adalah Al-Quran, saya ambil dari Quran surat Al-Imran ayat 159. Jadi saya harap bukan hanya sekedar silaturahmi saja, tapi hendaknya sedikit ada hasil. Dari hasil silaturahmi ini kita hendaknya bisa ada masukan-masukan.
masukan kondisi rohani kita. Kenapa saya sampaikan Al-Quran? Ya karena Al-Quran itu adalah sebagai wahyu Allah, mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang isinya itu benar-benar sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Sehingga Al-Quran itu bukan sekedar hanya wahyu Allah, tapi hendaknya Al-Quran itu benar-benar kita baca, kita hayati isinya, kandungannya, dan kita amalkan, dan sekaligus kita gedok tularkan kepada saudara dan cucu kita. Sehingga apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar sebagai dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk yang isinya itu tidak ada keraguan bagi kita orang Islam, orang yang beriman, sebagai hudalinas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi seandainya kalau kita ingin mengetahui apa itu Al-Quran, hendaknya kita yang mau belajar dan belajar kepada orang-orang yang lebih tahu. Sehingga dalam menjalankan Islam itu kita ada bukti nyata, bukan hanya sekedar kita menjalankan ibadah-ibadah yang seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu bukan hanya itu saja, tapi hendaknya orang Islam itu mengetahui apa sih itu Al-Quran, apa sih maunya Al-Quran, apa sih kandungannya Al-Quran. Sebab Al-Quran itu isinya benar-benar mendidik, mengarahkan pembacanya agar yang membaca itu mempunyai meresap ya dalam hatinya, sehingga apa yang terkandung dalam Al-Quran itu kita bisa mengamalkannya sehari-hari. Coba kita tadi saya bacakan ayatnya, fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta. Jadi maka dengan rahmat, ini artinya ya, maka dengan rahmat dari Allah, wahai Muhammad, hendaknya engkau bersikap lemah lembut kepada siapa saja, dan maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun mereka, dan bermusyawarahlah kepada mereka, dan hendaknya engkau tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran surat Al-Imran 159 ini adalah mengandung 5 langkah menciptakan Islam, menciptakan hidup tentram dalam keluarga, tentram dalam bermasyarakat, tentram dalam bernegara, dan lain sebagainya. Jadi Islam itu akan bisa membawa kedamaian, ketentraman. Di antaranya adalah ada 5 langkah dalam ayat ini. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut. Yang kedua, hendaknya saling memaafkan. Dan yang ketiga, mohonkanlah ampun kepada Allah. Dan yang keempat, bermusyawarahlah. Dan yang kelima adalah hendaknya sebagai orang yang beriman bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin sekedar agak mandan-mandan lama lah ya, orang apa lah ya. Yang pertama, Islam bisa menciptakan hidup tentram itu, yang pertama adalah kita bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut itu kepada siapa saja, bukan memandang golongan A dan B, itu bukan. Sebab Rasulullah SAW itu sebagai sauri teladan kita
sebagai uswah hasanah kita itu selalu mencerminkan dirinya senantiasa bersikap lemah lembut, tutur kata ucapannya itu bersikap lemah lembut kepada siapa saja yang ia jumpai. Ini adalah sosok Nabi, suri teladan kita yang patut kita ikuti, kita teladani gerak-gerik langkah hidupnya sebagai panutan kita. Lemah lembut kepada siapa saja, kepada anak-anak, kepada orang dewasa, laki-laki dan perempuan, kepada sahabat-sahabat, kepada raja, kepada orang non-Islam pun ia bersikap lemah lembut. Inilah sosok Nabi. Kenapa Islam menjadi berkembang, Islam menjadi luas, Islam menjadi menyebar ke seluruh pelosok dunia adalah berkat kepribadian Nabi Muhammad SAW itu yang bersikap tadi sikap lemah lembut. Jadi kita sebagai umatnya tentunya kita bisa meniru beliau, ya, tata cara hidupnya itu sikap lemah lembut. Jangan sombong, jangan angkuh. Walaupun kita bertemu di perjalanan umpamanya ya kita menunjukkan kita sikap menghormatnya, kita menundukkan kepala atau mungkin mesem saja, ya, mesem atau mengundurkan pipi, itu adalah menunjukkan sikap lemah lembutnya, sopan santunnya. Jangan bertemu sesama orang Islam menunjukkan sikap angkuhnya. Itu hendaknya sikap-sikap semacam itu sebagai orang Islam jangan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama adalah sikap lemah lembutnya itu. Kemudian yang kedua adalah saling memaafkan. Saling memaafkan adalah sikap yang sangat terpuji. Walaupun kita mungkin sering disakiti oleh orang lain, mungkin dalam pergaulan kurang pas dalam pergaulannya sehingga menimbulkan rasa yang tidak suka, yang tidak enak dalam hatinya, tapi hendaknya kita bisa ya saling memaafkan kepada orang lain. Sebagai contoh saja, Nabi juga ketika ya sholat ya, itu diulur-uluri kepalanya oleh orang-orang Quraisy. Pada saat itu diulur-uluri kotoran unta. Tapi Rasulullah tetap saja sujud. Yang justru tidak terima itu malah malaikat yang mengatakan, balas saja wahai Rasulullah orang itu. Dijawab oleh Rasul, ya malaikat, saya disuruh oleh Allah untuk tidak seperti itu. Kita disuruh oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Walaupun kita disalahi, kita nanti bisa akan memaafkannya. Jadi ketika sujud diuburi kotoran unta oleh orang-orang yang tidak suka kepada dakwah Rasulullah, itu Rasulullah tidak juga marah. Seandainya Rasulullah marah, siapa yang akan masuk Islam? Itu dalam benak hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah satu demi satu pada saat itu orang masuk agama Islam. Karena apa? Karena kepribadian Rasulullah itulah yang senantiasa lemah lembut, saling memaafkan kepada orang lain. Justru ketika setelah itu, ketika terdengar biasa ke masjid, ke mushola kok tidak datang, ditanya oleh Rasulullah, kenapa orang itu yang biasa datang ke masjid, yang mengururi kotoran unta kepada saya kok tidak hadir. Nah, terdengar oleh Nabi katanya orang itu lagi sakit.
Nah justru oleh Rasulullah itu malah justru ditengok ke rumahnya, justru malah didoakan, dimintai maaf. Dengan semacam itu maka orang itu justru Masya Allah, Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia. Yang seterusnya dia menyatakan diri masuk agama Islam. Jadi Islam itu bisa menciptakan ketentraman, kedamaian dalam pemeluknya, yaitu dalam orang yang mengikuti agama Islam itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang selalu dikejar-kejar oleh orang musyrik, orang Quraisy, yang pada saat itu ya, dalam kisahnya ketika Rasulullah itu bersembunyi di dalam rumah Ali bin Abu Thalib, sahabatnya Nabi, yang ketika dalam rumah itu yang ada adalah Abu Bakar dan Ali dan sahabat yang lainnya, itu rumah Ali itu sudah dikepung oleh orang-orang yang tidak suka kepada berkembangnya Islam. Tapi Allah melindungi. Ya, Allah melindungi ketika Rasulullah lagi tidur di dalam rumah Ali, kemudian ya sekelilingnya itu sudah dikepung oleh musuh-musuh Islam. Allah melindungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dengan secara diam-diam tanpa pengetahuan orang yang tidak suka kepada Rasulullah itu. Rasulullah keluar dengan Abu Bakar. Dia meneruskan hijrahnya ke Madinah. Sampai ia kaget para orang Quraisy itu, ternyata yang ada di dalam itu tinggal sahabat Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dikejar oleh musuh-musuhnya, ya orang-orang Quraisy itu. Ya ketika itu Rasulullah itu dikejar, ya orang Quraisy itu memegang pedangnya ingin dibunuh Rasulullah, dikejar-kejar oleh menaiki kuda. Tapi dengan pertolongan Allah, ketika sudah mendekat kepada Rasulullah, kuda itu jatuh. Kuda itu jatuh, diamang-amangkan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa lagi yang akan menolong kamu apabila pedang ini sudah menghunus ke lehermu? Dengan jawaban Rasulullah, yang akan melindungi aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang Quraisy itu serentak terkulai jatuh dan pedangnya jatuh juga. Kemudian pedangnya diambil oleh Rasulullah, diamang-amang namaring orang Quraisy itu tadi. Wahai orang Quraisy, siapa yang akan menolong kamu seandainya pedang ini sudah di tanganku? Wis gemeter banget orang Quraisy itu. Kemudian orang Quraisy itu menyatakan, yaitu hanya Allah dan Rasul Muhammad yang akan melindungi aku. Padahal mengancam pedang itu cuma ya pura-pura lah ya, cuman menggertak saja. Ternyata ia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Akhirnya orang Quraisy dibangkitkan, ya, dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah orang ini. Orang ini bukannya tapi karena ketidaktahuannya apa itu Islam, maka ampunilah ya Allah orang ini. Ya, kemudian dibangkitkan oleh Nabi, kemudian berjabat tangan salaman, sehingga dengan salaman itu akan menimbulkan ketentraman dalam hatinya. Dan insya Allah ya, apabila kesalaman itu satu sama lain akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat-sifat Rasulullah yang bisa menenteramkan kita sebagai orang Islam dalam mengarungi kehidupan ini. Kemudian yang keempat adalah
bermusyawarah. Asyuro, karena sangat pentingnya musyawarah sampai diabadikan dalam Al-Quran, nama ayat Al-Quran, bermusyawarah. Musyawarah ini dilakukan oleh Rasulullah ketika ia tiba di Madinah. Beliau hidupnya bukan sekedar orang Islam saja, tapi orang non Islam, orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan juga orang-orang kafir Quraisy, Muhajirin dan Ansor, semuanya mengadakan musyawarah. Dan musyawarah itu adalah agar supaya hidup bermasyarakat ya dengan keadaan yang saling tolong menolong, menciptakan kedamaian, ketentraman di antara umat manusia itu, walaupun beda paham, golongan, beda agama, tapi apa yang dikehendaki oleh Rasul itu hendaknya saling bermusyawarah, saling tolong menolong. Ning dalam kenyataannya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu beda kenyataan. Secara lahir orangnya apik, tapi hatinya itu sangat kejam. Seperti apa yang sekarang sedang dilakukan di Israel. Itu orang Yahudi, orang Nasrani itu sempat zaman Nabi Muhammad itu sudah begitu. Orang Yahudi Nasrani inginnya memusuhi agama Islam, dan ini sudah menjadi sunat lurus sampai hari kiamat pun. Orang Yahudi itu akan senantiasa menentang Islam. Nah, pentingnya musyawarah bagi kita adalah pentingnya bagi kita bermusyawarah adalah agar bisa menemui titik temu permasalahan, titik temu apa yang kita ingini. Itu juga suatu musyawarah, terbuka ada apa yang dimusyawarahkan sebenarnya sangat bermanfaat. Jadi adanya silaturahmi semacam ini ya, ini sangat penting bagi kita. Yang tidak tahu jadi tahu, yang katanya jere-jere tok ternyata dalam berkumpul semacam ini jadi jebule tepat, jebule pas apa yang saya dengar saja. Jadi bermusyawarah itu sangat penting dalam keluarga, ya juga penting juga bermusyawarah. Suami, istri, dan anak-anak ada permasalahan apa di rumah tangga, ya dimusyawarahkan. Jangan maunya menang sendiri, jangan apa-apa sendiri, tapi karena hidup berumah tangga tentunya juga perlu adanya rembukan musyawarah agar bisa menciptakan titik temunya, masalahnya apa bisa diramalkan. Di RT lingkungan juga seperti itu, juga di negara ada apa, RT lingkungan RT ada apa, dengan musyawarah akhirnya bisa ditemukan titik temu permasalahannya. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi orang Islam yang beriman, tentunya hidup dan kehidupan kita senantiasa kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah ada musyawarah, sudah ada rembukan, kok kiranya belum ada titik temunya? Ya kita serahkan saja, kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyawarah adalah suatu ikhtiar, usaha. Semoga dalam kita bertawakal kepada Allah, umpamanya dikaruni hidupku kaya neko sengsara, baik menderita, baik orang anak bungai orang anak, apa yang kita ingini tidak tercapai dan terwujud,
kon kaya napa pasrah mari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya itu semua adalah kita berintrospeksi diri, jangan menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, mungkin diri kita belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita belum mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tawakal adalah kita ada ikhtiar, ada kerja keras. Coba ketika Rasulullah di dalam masjid kedatangan orang yang mengendarai unta. Orang itu masuk ke masjid, ditanya, apakah ontanya sudah diikat? Jawab orang, belum wahai Nabi, ikat dulu, baru nanti kamu sholat. Ini menunjukkan bahwa ada ikhtiar. Jiret dingin untane mongkon nembe jenengan sholat, ada ikhtiar, ada usaha. Lah nonton tawakal banang jero masjid lah. Arep pasrah maring Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira arep teka rezekine, usahane tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha, kayaknya ya adoh lah ya, tidak mungkin. Maka dengan itu ya, mari agar Islam itu bisa menenteramkan, bisa menciptakan kedamaian, ketentraman dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam bernegara. Hendaknya ya, yang 5 macam itu mari kita terapkan dalam diri kita masing-masing, sehingga insya Allah benar-benar Islam akan bisa membawa kedamaian, ketentraman bagi kita, sehingga kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua ke dalam golongan orang-orang yang beriman, yang bertakwa, sehingga akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengakhiri, mari kita sama-sama berdoa mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menunjuki kita ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ij'alni wa dzurriyyati minas sholihin. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.